Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة استفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah karangan Imam Al-Muhaddits Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu taala, yang sekarang masuk di pembahasan umara'uhu. Ya, setelah sebelumnya membahas soal surat-suratnya Kanjeng Nabi. Iki sudah hafal kabeh apa piye iki? Wong keteke surat omahmu barang ya ora hafal itu. Luase piro ya lali paling. Ya ala kulli hal setelah membahas tentang surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ disebutkan bahwa Nabi tidak mengantarkannya langsung tapi melalui beberapa sahabat yang dikirim. Sehingga Syed Muhammad Maliki selanjutnya menyebutkan tentang umara'uhu, orang-orang yang pernah ditunjuk oleh Nabi sebagai amir. Ya, perlu diketahui bahwa amir, kalau kita baca sejarah, amir itu bisa jadi ada dua. Ya, amir jaish, ya, pemimpin peperangan, pemimpin pasukan. Ya, sebagaimana yang masyhur di perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah niku Nabi mengirim satu peleton, rombongan lah. Niku Nabi nyebut bahwa amirukum Zaid bin Harithah, ya, sak kompi. Amirukum Zaid bin Harithah, ya, pemimpin kalian nanti Zaid bin Harithah. Fa in qutil fa Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal nanti diganti sama Ja'far bin Abi Thalib. Fa in qutil fa Abdullah bin Rawaha. Kalau meninggal nanti baru Abdullah bin Rawaha. Niku amir. Jadi bisa jadi amir yang dimaksud adalah pemimpin sebuah pasukan. Tapi yang mau dibahas oleh Syekh Muhammad ini adalah pemimpin dalam konteks ya pengatur atau wakilnya Nabi di wilayah tertentu. Ya, karena setelah ya setelah Fathu Mekah, ya, setelah Fathu Mekah ada banyak wilayah-wilayah di sekitar Mekah dan Madinah yang kemudian masuk Islam. Ya, ada di Yaman, Oman, ya Hawazin dan lain sebagainya, Thaqif dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi perlu ya menunjuk orang untuk menjadi wakil beliau di wilayah-wilayah niku. Ya, jadi Nabi niku tidak serta-merta semua dipusatkan kepada Nabi, tidak, tapi juga ada orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi sebagai pemimpin di wilayah-wilayah itu. Lah fungsi pemimpin tadi apa? Macam-macam. Ya, ada yang nanti sebagai qadhi, ya sebagai hakimnya, ada yang ngatur manajemen kantor kotanya dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Sehingga di sini beliau Syekh Muhammad Maliki rahimahullah menyebutkan umara'uhu sallallahu alaihi wasallam. Wa amma umara'uhu, adapun amir-amirnya Nabi, ya yang diperintahkan sama Nabi ditunjuk sebagai amir. Wa amma umara'uhu alaihi salatu wasallam faminhum, ya di antara mereka berarti banyak sebenarnya, bukan cuma terbatas yang tertulis di sini. Ada banyak. Tapi yang di antara mereka adalah yang pertama Badan bin Saman. Ya, Badan bin Saman min waladi Bahram, dari keturunan Bahram. Bahram ini julukan untuk orang Persia yang menguasai wilayah Yaman ya, di tahun 200 Masehi. Ya. Wah, katanya pintar ya, padahal mau berbaca ke Google mau. Yaitu Bahram, atau di sebutan lain keturunannya disebut dengan Abna, ya, anak-anak. Jadi anak-anak dari orang-orang Persia yang pindah ke Yaman ya saat perang menguasai Yaman, terus tinggal di Yaman. Lah Badan adalah di antara salah satunya. Badan niki adalah perwakilan dari Persia yang ada di Yaman. Dan Badan juga yang diperintahkan oleh Raja Persia yang nyewak-nyewak surat Kanjeng Nabi. Badan yang diperintahkan oleh Raja Persia itu untuk ya menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku enten kisah lah. Tapi kemudian malah Badan ini masuk Islam, yang kemudian oleh Nabi dijadikan wakilnya Nabi untuk sebagai amir. Di wilayah mana? Amarahu sallallahu alaihi wasallam alal Yaman. Nabi perintahkan tempatkan ya kepemimpinan Badan ini di wilayah Yaman. Ya, tetap ya tidak ora dimutasi. Kadang-kadang kan ngono.
beda apa masuk ke arah lain, partai lain dimutasi mbek atasane. Wa amma Rasulullah alaihi wasallam ala Son'a Khalid bin Sa'id ya. Sementara Nabi untuk wilayah Son'a, ya ini Yaman berarti dulu apa wilayahnya cakupannya luas ya. Son'a sekarang jadi ibu kotanya Yaman. Ya, yang diperintahkan oleh Nabi sebagai pemimpin sana adalah Khalid bin Sa'id. Ya, nama sahabatnya Khalid bin Sa'id. Wa walla Ziyad bin Labid al-Ansari Hadramut. Sementara wilayah Hadramut yang di wilayah Yaman Selatan itu dipasrahkan oleh Nabi, ya dipasrahkan kepada Ziyad bin Labid al-Ansari. Wa Abu Musa al-Ash'ari Zabid wa Aden. Sementara kota Zabid dan Aden kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ya ini sahabat Abu Musa al-Ash'ari adalah kakek atau datuk dari Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari, ya, pendiri atau pengasas mazhab Asy'ariyah dalam akidah. Wa Mu'adz bin Jabal al-Janat bil Yaman. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal ya di daerah Janat di sekitar Yaman juga. Nah, ini yang paling masyhur malah siapa Sayyidina Mu'adz nih. Karena disebutkan hadis yang menjadi tumpuan orang usul fikih untuk mengurutkan ya ngurutno bahwa dalil itu yang pertama Al-Qur'an, setelah ditanya, wahai Mu'adz, ketika nanti kau sampai di Yaman ya ada permasalahan, bima tahkum, ya engkau akan menghukumi dengan apa? Sayyidina Mu'adz jawab, ya bikalamillah, dengan Quran. Fa illam tajid, ya, Nabi tanya lagi, kalau tidak ada di Quran, bisunnatin qad madat, ya, dengan sunnah dari Nabi yang sudah ada. Kalau tidak ada, ya kalau kata Nabi kalau tidak ada sunnah lagi, terus dijawab oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ajtahidu wala alu. Ya, aku akan berusaha untuk beristihad, ya, dengan kasus yang baru ada, belum ada teksnya. Sehingga ini jadi urutan jadi teks para ulama usul fikih untuk ngurutno. Dalil itu pertama Al-Qur'an kalau tidak ada baru hadis, kalau tidak ada baru kemudian bisa untuk ijtihad. Ya, itu masyhur itu. Sing tahun TBS ya mesti ngerti lah. Ya. Wa Abu Sufyan bin Harb Najran. Ya, sementara sahabat Abu Sufyan bin Harb ya dipasrai oleh Nabi di wilayah Najran. Najran itu wilayah ndi ya Najran ya? Mangkang Kulon ya. Wallah alam Najran sebelah mana? Ya. Wa benahu Yazid Taima. Ya, sementara putranya Abu Sufyan, ya jadi Abu Sufyan punya putra namanya Yazid. Ini yang sahabat. Ya, itu yang menjadi seorang sahabat Nabi. Ada lagi nanti Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, beda meneh kuwi. Kemudian wa Attab bin Asid Makkah. Kemudian sahabat namanya Attab bin Asid dipasrai oleh Nabi untuk ya ngurusi kota Mekkah. Juga wa iqamatil mausim wal haji bil muslimin. Juga untuk ya nek cara saiki apa? Amir haji. Ya ketua atau pimpinan sing ngurusi bagian haji. Ya. Sanata Saman, ya tahun ke-9 tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah Fathu Mekkah, Fathu Mekkah itu di bulan Ramadan. Ya, Fathu Mekkah itu di bulan Ramadan, kemudian Nabi tahun ke-8 Hijriah. Nabi tinggal di Mekkah sampai Idul Fitri tanggal 20 Syawal, ya terus kemudian ada perang Perang Hunain. Setelah dari perang Hunain, Nabi kemudian kalau tidak salah umrah, ya. Setelah itu balik ke Madinah. Ya, sementara yang dipasrai kota Mekkah itu sahabat Attab bin Asid. Termasuk saat itu kemudian ada haji juga sahabat Attab bin Asid yang ngurusi kabeh. Kemudian wa Ali bin Abi Thalib al-qadha'a bil Yaman. Ya, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya dipasrai oleh Nabi ya qadha, ya hukum untuk menghukum, ya menjadi hakim di Yaman. Wa Amr bin al-As Oman wa amalaha. Sementara sahabat Amr bin As di wilayah Oman, ya, dan wilayahnya. Oman itu sebelah Yaman. Bawahnya Bahrain apa tidak salah itu. Kemudian wa Abu Bakar Siddiq iqamatul haji sanata tis'a. Ya, sementara Sayyidina Abu Bakar ya dipasrai oleh Nabi untuk Amirul Hajj, ya, pemimpin pelaksanaan haji di tahun ke-9 Hijriah. Ya, jadi diingat-ingat tahun 8
Yang menjadi Amirul Hajjnya adalah Attab bin Asid. Tahun ke-9 Sayyidina Abu Bakar. Tahun ke-10 langsung Nabi saat haji wada. Ya, saat haji wada langsung Nabi. Kemudian wa ba'atsa fi atharihi. Ya, ini mungkin lebih tepat fi ithrihi. Ya, aliyan. Kemudian Nabi, ya saat Sayyidina Abu Bakar di Mekah dalam proses pelaksanaan haji, turunlah surat Baro'ah ayat terakhir. Surat Baro'ah itu surat Taubat. Ya. Lah Nabi ingin menyampaikan surat Baro'ah ini supaya juga bisa didengar oleh orang-orang yang ada di Mekah. Maka kemudian Nabi mengutus ya Sayyidina Ali untuk membacakan akhir surat Baro'ah di hadapan orang-orang kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah di tahun 9 Hijriah. Ya, di tahun 9 Hijriah. Maka disebut wa ba'atsa fi ithrihi. Nabi mengutus Sayyidina Ali di belakangnya atau setelah mengutus Sayyidina Abu Bakar tadi. Faqara'a 'alan nasi surat Baro'ah. Kemudian Sayyidina Ali membacakan surat Baro'ah di hadapan orang-orang yang saat itu wukuf di Arafah. Waqat walla alaihi salatu wasallam as-sadaqat jama'atan katsira. Sementara Nabi untuk urusan sedekah ya, untuk urusan sedekah, zakat itu pernah ya menyerahkan atau memasrahkan urusan kepada sekelompok sahabat beliau. Ya, ini dulu konsep apa sih? Saiki apa istilah iki sing ngumpulke zakat iki? Amil, ya. Dulu konsep amil adalah setiap suku ya sama Nabi itu diambilkan orang dari suku tadi untuk jadi amilnya. Di misalnya wong Kalialang ya jupuk siji kok gawe apa? Wong Kudus ya jupuk siji kok gawe apa? Gawe ngumpulke zakat, ya. Kenapa kok begitu disebutkan? Karena ya orang yang satu suku itu lebih tahu ya kondisi orang-orang yang hidup di suku tadi. Ya, karena zaman dulu kampung itu perkampungan dari suku. Jadi suku apa sak kampung, suku apa sak kampung. Ya, maka kemudian Nabi milih setiap suku itu diambil satu untuk jadi amil zakatnya. Ya. Ala kulli hal, ya Nabi membagi tugas. Ya, jadi Nabi tidak, walaupun beliau Nabi, bisa saja beliau menghandle semuanya, tapi Nabi ngajari kita untuk ya ora terlalu membebani dirinya selama masih ada orang yang memang capable, mampu untuk ngurusi berbagai macam hal. Ya. Jadi nirono Kanjeng Nabi lah, aja mbok urusi kabeh, ngono wae ra wis. Ya, otak itu ada yang cerita bahwa kapasitas otak manusia iku sing mbuh bobote pira ora ngerti aku. Pokoknya hanya bisa digunakan atau yang sekarang ini bisa digunakan cuman di bawah 10%. Ya. Di misalnya otakmu sak kilo misalnya cuman sak ontok sing iso dienggo. Ya. Wis ngono kabeh mbok urusi. Wah, konslet sak sekilo kabeh konslet. Ya. Wa muadzinu, ya. Kemudian Syekh Muhammad lagi menunjukkan dengan orang-orang yang menjadi muadzin, ya, menjadi tukang adzane Kanjeng Nabi. Amma muadzinuhu fa arba'ah. Ya. Yang sering ya adzan untuk Nabi ada 4 orang. Yang pertama isnani bil Madinah, 2 orang di kota Madinah. Wa huma Bilal ibn Rabah, masyhur ya sahabat Bilal bin Rabah, wa Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan satu lagi sahabat yang juga sering adzan di depannya Nabi adalah seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurashi al-A'ma. Beliau orang yang buta. Itu disebutkan dengan apa? Ibnatul Ahkam. Ibnatul Ahkam apa iku lali aku. Pokoke Sayyidina Bilal iku tugase adzan subuh pertama. Ning omahmu sik ana adzan subuh pertama ra? Sing jam 2, jam setengah 3 ngono lho. Sing kadang-kadang wong tangi salat subuh jebule durung subuh sing ngono lho. Ya, itu adzan pertama, setengah 3 lah, sekitar setengah 3. Iku tugasnya Sayyidina Bilal. Adzan pertama niku fungsinya adalah orang-orang yang sudah ya qiyamul lail dari ba'dal isya. Ketika mendengar adzan pertama dianjurkan untuk istirahat. Ya, istirahat sembari menanti subuh. Sementara orang-orang yang sudah tidur dari awal isya ya dianjurkan untuk bangun supaya bisa qiyamul lail. Ora tongkronganmu wis turu tok kita iki sak mungkin kita iki ya. Tapi dulu seperti itu. Ya, dulu seperti itu. Jadi adzan pertama Sayyidina Bilal, adzan kedua, adzan fajar subuhnya niku sahabat Abdullah bin Ummi Maktum.
Tapi logikanya tidak masuk. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Maktum ini tidak bisa melihat. Padahal patokan adzan niku nek subuh fajar. Fajare ketok nembe apa? Masuk waktu adzan. Ya apa? Ustadz kula niku ya jelasno bahwa memang Nabi sengaja meletakkan sahabat Abdullah bin Maktum sebagai tukang adzan subuh. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sedang qiyamul lail ini ya, itu juga membantu sahabat Abdullah bin Maktum untuk ngeliati langit. Jadi wayai fajar, ya, sahabat yang melihat ngabari Abdullah bin Maktum, "Ya Abdullah wis wayai fajar, adzano." Jadi ngajari ben awas. Karena kadang-kadang wong ngono, nek kadung dipasrahke mbek wong, ya percaya wonge bablas sisan ya blais ya toh. Bubar berjamaah, ya. Karena itu pernah terjadi di salah satu astagfirullah, perang apa iku sing Nabi hari kodok subuh itu loh. Ya, jadi pernah terjadi Nabi setelah perang dari salah satu perang, aku lali perang apa? Bani Quraisy itu atau Khaybar. Terus Nabi istirahat karena tengah malam istirahat, terus ngomong sama Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, karena wis wayahe subuh, adzano seperti biasa ya." Wis semua tidur. Sayyidina Bilal sebagai yang menjaga malam ya wis menanti waktu sholat. Sholat sampai sudah beliau capek apa biasa istirahat, keturun, tiduran. Ya. Tiduran bangun itu setelah matahari terbit. Ya. Bangun setelah matahari terbit. Sehari Nabi bangun terus merintahkan para sahabat untuk geser sedikit dari tempat tidurnya tadi, kemudian wudhu terus qadha sholat berjamaah. Jadi itu jadi salah satu dasar ya wajibnya qadha sholat yang ketinggalan. Ya termasuk iki poso barang ki Sa'ban lho ki. Sing sik duwe utang dan dibayar lho ki. Katanya tahun wingi aku krungu ana sing bolong ketoke ya. Ya, ala kulli hal ya makanya dari situ kemudian kita belajar lah bahwa kadang-kadang kita butuh plan B. Ya. Apa rencana yang cadangan. Ya, rencana cadangan. Ala kulli hal ya, dua orang tadi memang yang paling sering adzan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa adzana lahu biqiba Sa'dul Qarad ya. Kemudian ada satu sahabat ya namanya Sa'ad ya yang menjadi tukang adzan Nabi saat di Masjid Quba ya. Namanya Sa'ad cuman dipanggil dengan Sa'dul Qarad ya. Al-Qarad niku iki kudu buka Google soalnya aku kurang ngerti masalahnya. Nah, Al-Qarad iku nek ning kitab fikih dibahas sebagai ya dari tanaman ya sesuatu hal dari tanaman lah yang dipakai untuk nyamak kulit ya. Nah ini nek Google tulisannya akasia, apa kuwi akasia? Genus dari semak-semak dan pohon yang termasuk dalam subfamili Mimosoideae, sebuah pokoknya ngono lah ya. Ya, jadi qarad iku ya mbuh daun, mbuh apa bijike itu dulu dipakai untuk nyamak kulit karena itu panas. Ya, panas jadi untuk nyamak kulit lebih cepat untuk menghilangkan kotoran dari kulit. Lah saat ini kerjaan ini penghasilannya dari menjual qarad niku wau. Makanya kemudian dipanggil dengan Sa'dul Qarad. Ya. Lagi sing dodol sarung, dodol klambi koko, ojo ngamuk nek diundang fulan sarung, ojo ngamuk. Karena mbiyen yo ngono ya toh. Ya Maula Ammar ya, Sa'dul Qarad itu adalah maula, ya budak yang dibebaskan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Wa adzana lahu bi Makkah Abu Mahdhurah. Kemudian yang menjadi pengadzan Nabi di kota Makkah namanya sahabat Abu Mahdhurah Aus Al-Jumahi Al-Makki radhiyallahu anhu majma'in. Abu Mahdhurah itu salah satu orang yang meriwayatkan lafaz adzan ya di Bulughul Maram disebut Abu Mahdhurah itu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal pokoknya iku ya Nabi ku pinter ya. Jadi tidak semua di handle kabeh. Makanya para sahabat ada ulama yang nyebut, "Lu Nabi kok tidak pernah azan kenapa? Kok malah Nabi menyerahkan memasakkan azan kepada sahabat lain?" Disebutkan oleh para ulama bahwa seandainya Nabi ku pernah azan, maka orang yang mendengarkan azan ya, wajib langsung jawab azan niku. Wajib, mergo napa? Mergo Nabi sing adzan. Tongkrongan murah mungkin. Wong adzan paling mateni alarm itu. Allah alam sahab.